Halo everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Rekomendasi film hari ini gue mau nge-share film samurai yang tentunya wajib banget buat kalian tonton. Bukan cuma film di Jepangan, tapi ada juga film Hollywood yang mengandung unsur samurainya. Jadi subscribe terus channel ini karena di channel ini ada banyak banget info seputar film-film terbaru yang pastinya jangan sampai kalian lewatkan, dan juga ada rekomendasi film-film terbaik buat kalian tonton di rumah. Film pertama akan dibuka dengan film yang mungkin udah agak lumayan lama, dan walaupun begitu menurut gua ini film patut kalian tonton lagi. Film ini berjudul The Last Samurai. Bermula pada tahun 1876, ada seorang veteran perang sipil Amerika bernama Kapten Nathan Algren yang telah dipekerjakan untuk melatih seluruh prajurit Jepang dengan kemampuan kekurangannya pengalaman dalam penggunaan senjata api. Tapi sayangnya sebagian para samurai Jepang tersebut menolak kebijakan untuk menggunakan senjata api. Imbasnya Algren yang saat itu diberi misi pelatihan kepada para samurai tersebut malah tertangkap dan menjadi tawanan perang. Karena suatu masalah, Algren yang saat itu sempat melawan dan sedang terluka berat akhirnya diampuni nyawanya oleh Katsumoto serta dirawat sekaligus belajar tradisi Bushido. Sepertinya Warner Bros dan rumah produksi lainnya pada waktu itu nggak main-main untuk membuat film yang menggunakan budaya Jepang. Bayangkan aja dengan biaya produksi lebih dari 140 juta dolar telah bisa menghipnotis para penontonnya pada waktu itu. Dengan bertaruh sama biaya produksi yang begitu besarnya, film ini mampu mendulang keuntungan sampai 3 kali lipatnya. The Last Samurai disutradarai oleh Edward Zwick dan diproduseri oleh Marcel Herkovich. Naskah dan cerita film ini ditulis oleh John Logan. Film ini dibintangi oleh Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroyuki Sanada, Koyuki, dan Shin Koyamada. The Last Samurai tayang perdana pada 5 Desember 2003. IMDb memberikan rating sebesar 7,7 dan di-vote lebih dari 384.000 pengguna akun. Film ini mendapatkan rated R atau restricted. Anak-anak berusia di bawah 17 tahun harus didampingi oleh orang dewasa saat menyaksikan film ini. Film kedua akan diisi dengan sekelompok ronin atau samurai yang kehilangan atau berpisah dari tuannya pada zaman feodal Jepang bersatu untuk membalas dendam atas kematian tuannya. Film ini berjudul 47 Ronin. Seorang petinggi bernama Tuan Asano dan samurainya bernama Oishi menemukan seorang anak blasteran di hutan belantaran. Asano yang rendah hati serta dermawan kemudian membawanya ke kastil Ako. Lalu ia memberinya nama Kai dan membesarkannya bersama anak perempuannya yang bernama Mika. Hingga sampai di mana saat Asano dijebak dan disihir oleh Tuan Kira untuk membunuh Shogun Tsunayoshi dan berakhir dengan harakiri yang harus dilakukan oleh Asano. Oishi, Kai, dan samurai lainnya yang telah menjadi ronin merencanakan balas dendam pada Kira. Menggait aktor terkenal nggak memungkinkan buat filmnya bakal meledak dan tenar, apalagi dengan efek dan grafik yang cukup menjanjikan serta menghabiskan hampir 175 juta dolar. Film ini masih aja melempem di mata para kritikus film. Tapi beda halnya kalau gua yang mereview film ini, para aktor yang membuat filmnya terkesan sangat deep. Terjadi di sini dilengkapi oleh unsur fantasi yang bisa memanjakan mata kalian, sehingga menurut gua membuat film ini nggak terlalu kaku seperti film adaptasi samurai lainnya. Well, film ini cocok banget buat kalian yang suka sama film sejarah fiksi kayak gua. 47 Ronin adalah film garapan Carl Reins yang dibintangi oleh aktor terkenal seperti Keanu Reeves dan Hiroyuki Sanada. 47 Ronin tayang perdana pada 6 Desember 2013. IMDb memberikan rating sebesar 6,2 dan di-vote lebih dari 141.000 pengguna akun. Film ini mendapatkan rated PG-13. Beberapa materi mungkin tidak pantas untuk anak yang berumur 13 tahun ke bawah. Film ketiga ada film samurai yang berlatar Jepang pada pertengahan abad ke-19 dari beberapa tahun sebelum restorasi Meiji. Film ini berjudul The Twilight Samurai. Mengisahkan seorang samurai miskin bernama Iguchi Seibe yang kisah hidupnya sangat memilukan. Selain hidup miskin, ia juga harus merelakan kepergian istrinya akibat sebuah penyakit yang tertanam di paru-parunya. Pada suatu malam ketika Seibe mengantar pulang teman masa kecilnya yang bernama Tomoe, ia dihadang oleh mantan suami Tomoe yang bernama Koda Kiyotaro yang memaksa Tomoe untuk pergi bersamanya. Seibe dengan jiwa kepahlawanannya menghentikan perbuatan Toyotaro tersebut. Toyotaro yang merasa tersinggung mengajak Seibe duel pedang dan diakhiri oleh Seibe hanya dengan sebilah tongkatnya. Namanya pun terkenal sampai ke telinga Daimyo Hori dan datang memberi misi ke Seibe agar menghabisi Zenemon.
Feel dari film ini menurut gua sangat bagus banget, apalagi ditambah dengan backsound dari Tomita Isao pada menit-menit awal yang berhasil menggambarkan keadaan seorang CB yang memilukan. Film ini disutradarai oleh Yoji Yamada. Dan sedikit FYI dari gua, The Twilight Samurai berhasil memenangkan 12 penghargaan Akademi di Jepang, termasuk gambar terbaik, sutradara terbaik, aktor terbaik, aktris terbaik, dan pemain latar terbaik. The Twilight Samurai tayang perdana pada 2 November 2002. IMDb memberikan rating sebesar 8,1 dan di-vote lebih dari 21.000 pengguna akun. Film ini di-rated NR atau nggak dinilai. Film keempat ini adalah film samurai yang telah di-remake dari perfilman lawas yang masih memakai hitam putih dari Jepang tahun 1963. Film ini berjudul 13 Assassin. Berkisah tentang seorang samurai terhormat yang telah mengumpulkan sekelompok elit samurai untuk bertempur melawan seorang raja Naritsugu yang kejam dan mempunyai kekuasaan serta mengancam perdamaian. Shinzaemon yang menduduki Menteri Keadilan menyadari bahwa keadaan ini harus segera diakhiri dan ia harus menyewa seorang samurai terpercaya untuk membunuh sang raja tersebut. Shinzaemon mengumpulkan para samurai kuat dan tentu saja harus bisa dipercaya, termasuk keponakannya sendiri Shinrokuro, lalu menyergap Naritsugu dalam perjalanan resminya dari Edo ke tanahnya di Akashi. Sebuah pertarungan panjang yang sudah ditakdirkan mulai terjadi di desa tersebut. Film ini bakal menyajikan sebuah perang samurai yang epik serta berdarah-darah. Cuma satu yang menurut gua kurang maksimal di film ini, yaitu jebakan storynya yang hampir seluruh ceritanya bisa gua tebak. Terus ada scan yang waktu perekrutan menurut gua nggak bisa ditonjolin sedikit apa? Karena itu adalah awal perkenalan para karakternya kepada penontonnya. Menurut gua kalau misalkan lebih ditonjolin sedikit, itu malah bikin estetikanya bertambah. Tapi semua itu ditutupi oleh acting dari para aktor yang benar-benar sangat memuaskan. Film samurai ini disutradarai oleh Takashi Miike yang dibintangi oleh Koji Yakuso, Takuyaki Yamada, Sasuke Takaoka, Hiroki Matsukata, Tazuki Namioka, dan Goro Inagaki. 13 Assassin tayang perdana pada 25 September 2010. IMDb memberikan rating sebesar 7,6 dan di-vote lebih dari 59.000 pengguna akun. Film ini mendapatkan rated R atau restricted. Anak-anak berusia di bawah 17 tahun harus didampingi oleh orang dewasa saat menyaksikan film ini. Film kelima atau penutup dari list film kali ini ada film favorit gue yang lagi-lagi berlatar di era restorasi Meiji. Film ini berjudul Trilogy from Rurouni Kenshin. Seorang samurai kuat dan keji bernama Hitokiri Batosai telah memutuskan untuk berhenti menjadi pembunuh bayaran dan ia pun meninggalkan katana atau pedangnya yang tertancap di tanah. Suatu dekade kemudian, Saito Hajime dan para polisi lainnya menginvestigasi pembunuh dari seorang agen polisi yang diduga dibunuh oleh Himura atau Hitokiri Batosai. Sementara investigasi berlanjut, Hitokiri Batosai yang sekarang mengubah nama menjadi Himura Kenshin dengan membawa sakabato atau pedang mata terbaliknya tiba di kota Tokyo dan dicurigai sebagai Hitokiri Batosai. Film ini terbagi menjadi 3 chapter atau seri yang wajib banget kalian tonton dari awal. Gua nggak bisa banyak mengkritik film ini sih, biar kalian coba tonton sendiri dan rasakan feel dari filmnya. Yang bisa gua katakan untuk film ini adalah plot story-nya yang mungkin nggak terlalu melenceng dari manganya, mengingat live action sekarang kebanyakan membuat sedikit agak kaku dari anime dan manganya. Well, secara keseluruhan film ini sangat rekomen buat kalian tonton di rumah. Film ini digarap oleh Keiichi Otomo dan dibintangi oleh Takeru Sato, Emi Takei, Yosuke Eguchi, Munenaka Aoki, Teruyuki Kagawa, dan Koji Kikawa. Rurouni Kenshin untuk part yang pertama tayang perdana pada 25 Agustus 2012. Sedangkan untuk part yang kedua dan ketiga telah dirilis tahun yang sama, yaitu tahun 2014. IMDb memberikan rating rata-rata sebesar 7,5 dan di-vote lebih dari 36.000 pengguna akun. Film ini di-rated NR atau tidak dinilai, tapi menurut gua berpotensi untuk umum 13 tahun ke atas lah. Oke, segitu aja rekomendasi 5 film samurai terbaik dari gua kali ini. Film mana yang jadi favorit kalian? Coba komen di bawah ya. Like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kurang seru atau bagaimana. Subscribe terus channel ini, lalu share video ini. Gua Ari, see you in the next video.